البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim, ini masih pembahasan tentang hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Baik. Dan perbedaan riwayat-riwayat ini menunjukkan apa? Jawazu ar-riwayah bil makna indal jumhur, dan itu yang benar. Bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna. Dan juga apa? Ya dulu ala jawazi taqti'atil ahadis, dan ini adalah mazhab Imam Bukhari. Bolehnya memotong-motong hadis. Buktinya apa? Sebagian hadis lebih lengkap daripada sebagian yang lain. Bukan hanya maknanya sama, tetapi apa? Bahkan terkadang ada tambahan makna yang tidak disebutkan dalam riwayat yang lain. Baik, wa fi riwayatin qal angkahani abi imra'atan zata hasab. Ayahku menikahkan saya dengan wanita bangsawan yang memiliki apa? Derajat tinggi di masyarakat. Karena memang Amr ibn al-As sendiri adalah dari kalangan bangsawan. Wa kana yata'ahadu apa ini? Kannatah. Apa arti kannatah? Kannatah. Imra'ata waladi. Baik, langsung diartikan di sini. Dan dia sering memeriksa menantunya itu, anak dari istri dari anaknya itu. Periksa gimana, apakah harmonis ataukah ternyata ada perang dingin atau apa. Amru nih bapaknya. Iya, sang ayah memeriksa, ini jayid. Fayas'aluha an ba'liha. Maka sang mentua ini tanya kepada sang menantu tentang suaminya, gimana suamimu? Fataqul ni'mar rajulu min rajulin lam yata' lana firashan. Sebaik-baik pria adalah pria yang tidak pernah dia itu naik di atas pembaringan kami. Walam yufattish lana kanafan, dan tidak pernah dia memeriksa kain kami. Untuk atainah, sejak dia mendatangi kami. Taib. Falamma tala dzalika alaih, manakala kejadian itu terus berlangsung, maka apa? Zakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sang mentua ini menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal alqini bih. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Amr bin al-As, jadikan saya berjumpa dengan anak itu, yaitu dengan anakmu, yaitu Abdullah. Falaqituhu ba'da dzalik. Maka saya pun, kata Abdullah, saya menjumpai Rasulullah setelah itu. Faqal kaifa tasum? Bagaimana engkau berpuasa? Qultu kulla yaum, saya puasa setiap hari. Qal wa kaifa takhtim? Bagaimana engkau mengkhatamkan Al-Qur'an? Qultu kulla lailah, setiap malam. Saya tidak mengeluh ini suamiku samseng, suamiku suka makan dadah, enggak. Ini terlalu bagus suami saya. Baik. Wa dzakara nahwa ma sabaq, dan beliau menyebutkan riwayat yang telah lalu, semacam yang seperti yang telah lalu. Wa kana yaqra'u ala ba'di ahlihi as-subu' alladhi yaqra'uh. Dan terkadang Abdullah bin Amr ini membacakan kepada sebagian keluarganya itu sepertujuh dari Al-Qur'an. Sepertujuh yang biasa dia baca. Sepertujuh pun banyak. Sepertujuh dari 30 juz. Ini tentunya adalah banyak sekali. Sekitar berapa berarti sepertujuh itu? Boleh jadi adalah 5 juz. 5 juz atau 4 juz. Ya'riduhu minan nahar, dan dia itu memaparkannya di siang hari. Liyakuna akhafa alaihi bil lail, yaitu dia mengajak yaitu dia ingin memeriksa istrinya, memeriksa bacaannya di siang hari agar malam hari dia membacanya di waktu qiyamul lail. Ini memang sesuatu yang disyariatkan, jayid. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud juga, siang hari dihafal, malam hari digunakan untuk membaca dalam qiyamul lail. Atau seperti yang dilakukan oleh siapa itu? Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad Al-Hakami itu. Siapa namanya? Hafid bin Ahmad Al-Hakami. Jadi beliau pagi hari menghafal 1 juz, hafalan baru, malamnya langsung digunakan untuk jadi imam. Padahal hafalannya baru, memang hafalannya luar biasa beliau. Baik, qal wa idza arada an yataqawwa aftara ayyaman. Kalau beliau ingin
menguatkan diri, maka beliau berbuka beberapa hari. Wa ahsa, dan beliau menghitung berapa hari yang beliau berbuka di situ. Wa shoma mitlahun, dan beliau berpuasa semisal dengan itu. Karahiyata an yatruka syai'an faraqa alaihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak suka untuk meninggalkan sesuatu yang beliau meninggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan menyepakati yang itu. Jadi ini adalah kejadian di akhir-akhir hayat beliau. Memang beliau jadi banyak istirahat, kemudian membaca Al-Qur'annya adalah seperti itu. Sepertujuhnya, setiap hari sepertujuh. Bukan lagi 30 juz, tapi sekitar berapa? 4 sampai 5 juz. 4 juz berarti apa? Kalau dalam 7 hari mencapai sekitar 28 juz. Kalau 5, maka dia akan lebih, yaitu 35 juz. Melebihi, yaitu naik ke yang pertama lagi. Qal kullu hadhihi riwayat sahihah. Riwayat ini semua sahihah, mu'dhamuha fi sahihain. Kebanyakannya di sahihain, wa qalilun minha fi ahadihima. Yang sebagiannya sedikit itu di salah satunya, tidak diriwayatkan Bukhari Muslim. Pembahasannya apa? Sama dengan yang di atas, kecuali apa? Ada tambahan faedah disyariatkan untuk mentua melihat bagaimana keadaan dari menantunya, apakah dimuliakan dengan baik, dipenuhi haknya, apakah kondisinya harmonis, ataukah ada ketimpangan yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Kalau mampu diperbaiki sendiri bagus, kalau tidak maka diserahkan kepada waliul amr seperti ini. Waliul amr sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir adalah apa? Ulama dan umara. Kepada ulama itu lebih baik sebelum kepada umara. Untuk masalah yang semacam ini saja, hubungan suami istri. Tayyib. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Amr ibnul As, Abdullah bin Amr ibnul As beliau menjalankan apa yang dinasihatkan Rasulullah. Tetapi setelah tawar-menawar yang keras. Sampai masuk kepada apa yang kesimpulannya adalah untuk puasanya adalah puasa Daud. Kemudian untuk membaca Al-Qur'annya adalah yaitu setiap harinya adalah sekitar 4 sampai 5 juz. Tayyib. Kemudian Abdullah bin Amr terkadang karena tidak kuat puasa sehari dan berbuka sehari, maka beliau sekian hari tidak puasa. Tetapi beliau menghitung, menganggap ini sebagai hutang, kapan-kapan harus dibayar secara beruntun. Karena beliau tidak suka untuk apa? Untuk merubah sesuatu yang telah disepakati dengan Rasulullah. Ini menunjukkan kesetiaan beliau kepada apa yang disepakati dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan apa yang membenarkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, bahwasanya kebanyakan para sahabat mereka itu lebih suka mengambil azimah daripada mengambil rukhsah. Karena rukhsah itu adalah mubah, sementara azimah ini adalah yang pahalanya paling banyak. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat memberikan rukhsah kepada umat ini untuk apa? Kalau hujan maka mereka sholat di rumah. Tapi Rasulullah sendiri bagaimana? Beliau sholat terus di masjid. Sebagaimana nampak dari apa? Hadis Anas itu. Ketika hujan terus selama 1 pekan, ternyata apa? Rasulullah dan sebagian sahabat didapati apa? Ada di dalam masjid untuk apa? Khutbah Jumat yang berikutnya, di Jumat yang berikutnya dalam keadaan hujan masih terus turun. Menunjukkan kata Syekhuna Yahya Hafidhahullah, mereka walaupun ada rukhsah, mereka memilih apa yang pahalanya paling besar. Itu boleh bagi siapa yang mampu. Tanpa apa? Tanpa mewajibkan seperti yang sikap berlebihan yang dilakukan oleh Khawarij, yang mereka itu melanggar rukhsah dan melarang adanya rukhsah. Baik, ilahuna wallahu a'lam.